Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan materi analisis komponen utama dengan anggota Adinda Zakira, Muhammad Yasin, dan Safira Suardi. Dalam era data besar dan analisis canggih, tantangan dalam memproses dan menganalisis data yang kompleks semakin meningkat, terutama dalam analisis data multivariat yang sering menghadapi masalah multikolinialitas. Multikolinialitas terjadi ketika terdapat korelasi tinggi antara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam estimasi koefisien regresi dan menurunkan akurasi model prediktif. Masalah ini menyulitkan analisis dan interpretasi data berdimensi tinggi, karena hubungan linear yang kuat antara variabel bebas dapat mengakibatkan model yang tidak stabil dan interpretasi yang keliru. Untuk mengatasi hal ini, analisis komponen utama atau disingkat dengan AKU menawarkan solusi dengan mereduksi jumlah dimensi data tanpa kehilangan informasi penting. Teknik ini mencari kombinasi linear dari variabel-variabel asli untuk menangkap sebanyak mungkin varians data, menghasilkan komponen utama yang ortogonal dan mampu mengatasi multikolinialitas. AKU atau analisis komponen utama berguna untuk data numerik dan tidak memerlukan variabel respon, sehingga fleksibel untuk berbagai jenis data. Namun, karena AKU tidak dirancang untuk prediksi, dikembangkanlah analisis regresi komponen utama atau PCR, yang menggabungkan AKU dengan regresi linear untuk menghasilkan model yang lebih stabil dan akurat. Selain AKU, analisis diskriminan juga mereduksi dimensi data tetapi dengan tujuan berbeda, yaitu untuk memisahkan antara kelompok dan membutuhkan variabel respon kategori. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang AKU dan perbedaannya dengan metode lain seperti analisis diskriminan sangat penting untuk memilih pendekatan yang tepat dalam analisis data kompleks. Selanjutnya yaitu definisi analisis komponen utama. Analisis komponen utama atau AKU adalah salah satu teknik analisis multivariat yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola dalam data dengan cara mengurangi dimensi atau variabel data menjadi dimensi yang lebih kecil, tetapi tetap mempertahankan informasi yang signifikan dalam data. Tujuan utama analisis ini adalah untuk menemukan sebuah persamaan yang terdiri dari kombinasi linear dari berbagai variabel yang dapat menangkap sebanyak mungkin varians atau keragaman dalam data. Persamaan ini kemudian dikenal sebagai komponen utama atau KU. Salah satu sifat penting dari KU adalah bahwa mereka saling bebas antara satu sama lain, sehingga aku dapat mengatasi masalah multikolinialitas yang mungkin ada dalam data. Selain itu, AKU atau analisis komponen utama ini merupakan analisis yang dapat diterapkan pada data yang berskala numerik dan tidak memerlukan variabel responden atau variabel Y-nya dalam perhitungan. AKU atau analisis komponen utama biasa digunakan untuk identifikasi peubah baru yang mendasari data peubah ganda. Yang kedua yaitu mengurangi banyaknya dimensi himpunan peubah yang biasanya terdiri atas peubah yang banyak dan saling berkorelasi dengan mempertahankan sebanyak mungkin keragaman dalam himpunan data tersebut. Selanjutnya yaitu menghilangkan peubah-peubah asal yang mempunyai sumbangan informasi yang relatif kecil. Peubah baru yang dimaksud di slide sebelumnya adalah komponen utama yang mempunyai ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama merupakan kombinasi linear peubah-peubah asal, kedua yaitu jumlah kuadrat koefisien dalam kombinasi linear tersebut bernilai 1, yang ketiga yaitu tidak berkorelasi, dan yang keempat adalah mempunyai ragam berurutan dari yang terbesar ke yang terkecil.
Peubah-peubah baru dalam analisis komponen utama atau aku memanfaatkan informasi dari peubah-peubah asal dan nilai yang diperoleh dari masing-masing objek akan menjadi ordinat dalam peubah baru yang berfungsi sebagai sumbu koordinat. Tidak adanya korelasi antar peubah baru ini diinginkan karena masing-masing peubah mengukur dimensi yang berbeda dalam data. Ragam suatu peubah sangat penting dalam analisis karena semakin beragam suatu peubah, semakin besar perannya dalam pemilahan antar objek. Dari peubah-peubah baru yang terurut berdasarkan keragamannya, diharapkan beberapa peubah pertama dapat menjelaskan dengan baik keragaman data asal. Jika dua komponen utama pertama dari masing-masing objek digambarkan dalam diagram pencar, maka akan tampak posisi objek dengan pendekatan jarak Euclidean dari objek asal. Aku tidak selalu efektif untuk mereduksi jumlah peubah asal menjadi beberapa peubah baru yang dapat menjelaskan keragaman data dengan baik. Jika tidak ada korelasi antara peubah asal, aku tidak memberikan hasil yang diinginkan, karena peubah baru hanya akan menata peubah asal berdasarkan keragamannya. Semakin erat korelasi antar peubah, semakin baik hasil dari aku. Dalam analisis eksplorasi ini, tidak ada asumsi tentang distribusi peubah acak, hipotesis yang diuji, atau model yang mendasari. Jika pendekatan Pearson dikaitkan dengan masalah ruang vektor untuk mencari ruang vektor optimum, dan pendekatan Hotelling dikaitkan dengan masalah peubah acak yang tertata berdasarkan keragamannya tanpa berkorelasi, maka pendekatan lainnya adalah sisi komputasi. Gourlay dan Watson menggunakan metode kuasa untuk memperoleh skor komponen utama suatu objek dengan menggunakan sekuens bergantian antara regresi linier sederhana dengan kalibrasi. Prosedur mentransformasikan peubah-peubah yang berkorelasi menjadi peubah-peubah yang tidak berkorelasi yaitu 1. Membakukan peubah penjelas asal yaitu X menjadi Z. Matriks X yang terpusat dan terskalakan yang akan disebut Z. Analisis komponen utama diawali dengan mengoperasikannya pada peubah penjelas yang terbakukan. Misalkan matriks Z berasal dari matriks X yang terbakukan diperoleh dari ZJI sama dengan ZJI dikurang Z bar J per ZJJ pangkat 1/2, di mana NZ bar J sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan ke N, ZJI dan SJJ sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N, ZJI dikurang Z bar J pangkat 2, mempunyai nilai tengah 0 dan jumlah kuadrat 1. 2. Mencari akar ciri dan vektor ciri dari matriks korelasi atau R. Matriks korelasinya adalah R sama dengan core Z sama dengan Z aksen Z. Akar ciri kadang-kadang disebut akar laten atau nilai eigen. Matriks korelasi adalah R solusi lambda 1, lambda 2, sampai lambda ke R dari persamaan determinan mutlak R dikurang lambda J I sama dengan 0. Dapat ditunjukkan bahwa jumlah akar-akar ciri matriks korelasi ini sama dengan teras atau trace matriks korelasi. Artinya jumlah unsur-unsur diagonal kiri atas kanan bawah, dan ternyata ini sama dengan pangkat atau rank matriks korelasi yang tidak singular. R sama dengan P dikurang 1, di mana P merupakan banyaknya parameter dalam metode termasuk B0. Sedangkan setiap akar ciri lambda J terdapat vektor ciri YI yang memenuhi sistem persamaan homogen mutlak R dikurang lambda JI sama dengan 0. 3. Menentukan persamaan komponen utama WJ dari vektor ciri. WJ merupakan kombinasi linier antara matriks Z dengan vektor YI dalam bentuk WJ sama dengan Y1 JZ1 tambah Y2 JZ2 sampai YR JZR. Pembentukan model komponen utama dengan cara pertama, mengambil akar ciri yang lebih besar dari 1, yaitu lambda J lebih besar dari 1, dan yang kedua, memilih R buah komponen utama sebagai penyumbang terbesar keragaman data yang menghasilkan total keragaman lebih dari 0,75 atau sigma J sama dengan 1 sampai ke R lambda J lebih besar dari 0,75. Keragaman total yang dapat diterangkan oleh komponen utama ke J terhadap keragaman total adalah lambda J dibagi sigma J sama dengan 1 sampai ke K lambda J dikali 100%
untuk Y sama dengan 1 sampai ke R. 4. Meregresikan peubah respon Y terhadap skor komponen utama W. Prosedur kuadrat terkecil digunakan untuk memperoleh persamaan peramalan bagi Y sebagai fungsi dari peubah-peubah WJ yang terpilih. Y sama dengan delta 0 tambah delta 1 W1 tambah delta 2 W2 sampai delta P WP. 5. Transformasi balik. Persamaan regresi dalam WJ yang diperoleh dari prosedur 4 dikembalikan menjadi fungsi peubah semula ZI dan ke XI. Y sama dengan B aksen 0 tambah B aksen 1 Z1 tambah B aksen 2 Z2 sampai B aksen R ZR, dan Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 sampai dengan BR XR. Selanjutnya adalah contoh kasus. Berikut adalah contoh kasus pada Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Jadi terdapat dugaan bahwa jam kerja pegawai Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta itu dipengaruhi oleh peningkatan rata-rata jumlah pasien sebagai X1, tempat tidur harian yang dipakai per bulan sebagai X2, dan populasi pasien yang memenuhi syarat pada area rumah sakit sebagai X3. Baik, sebelum kita melakukan analisis komponen utama, pertama yaitu kita akan mengecek dari hasil analisis regresi awal dari data awal di RStudio. Jadi kita melakukan regresi awal untuk mengeceknya apakah terdapat autokorelasi atau tidak, atau apakah nilai-nilainya sudah signifikan atau tidak. Maka didapat output sebagai berikut, yaitu pertama kita lihat koefisien dari intercept datanya, yaitu yang pertama interceptnya sebesar minus 12,414, namun kita lihat dari p-value-nya belum signifikan. Dari X1, X2, dan X3 belum ada yang signifikan. Kemudian kita lihat pada multiple R squared-nya, yaitu sebesar 0,9785, yang artinya menunjukkan bahwa sekitar 97,85% itu variasi dalam data, dalam variabel dependen Y itu dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Kemudian kita lihat pada adjusted R squared-nya, yaitu sebesar 0,9735. Yaitu mengindikasikan bahwa setelah memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model, sekitar 97,35% variasi dalam Y atau dalam variabel independen Y masih dapat dijelaskan oleh variabel-variabel tersebut. Kemudian kita lihat pada F statistiknya, yaitu sebesar 197,2 dengan p-value sebesar 4,364 E-11. Itu artinya menunjukkan bahwa model regresi awal ini secara keseluruhan sudah signifikan. Artinya ada hubungan yang kuat antara variabel-variabel independen secara keseluruhan dan variabel dependen Y. Meskipun dari koefisien individual masing-masing, yaitu entah itu intercept, X1, X2, dan X3 itu belum signifikan, tapi kita bisa melakukan membentuk model persamaan regresi awal. Kita namakan persamaan regresi X awal, yaitu sebagai berikut, yaitu Y sama dengan minus 12,414 minus 12,414 dikurang 164,950 X1 sebagai X1 ditambah 6,23 X2 ditambah 13,023 X3. Selanjutnya, setelah kita melakukan analisis regresi, yaitu kita melakukan analisis korelasi di RStudio pada data awal. Jadi kita melakukan analisis korelasi pada data awal. Kita lihat outputnya, yaitu mulai dari korelasi antara X1 dan X2. Kita lihat bahwa korelasi antara X1 dan X2 itu sangat tinggi, yaitu sebesar 0,9999, yang menunjukkan bahwa adanya multikoliniaritas yang kuat di antara kedua variabel ini, antara X1 dan X2. Kemudian kita lihat juga korelasi antara X1 dan X3 itu yaitu sebesar 0,935, yaitu menunjukkan adanya multiko. Kemudian selanjutnya dapat kita lihat pada X2 dan X1, X2 dengan X3, X3 dengan X1, dan juga X3 dengan X2. Semuanya masing-masing menunjukkan adanya multiko karena nilai korelasinya sangatlah tinggi. Kemudian kita memeriksa nilai VIF untuk konfirmasi ulang. Jadi kita melihat nilai VIF yaitu variance inflation factor. Jadi kita dapatkan
nilai fifth-nya untuk X1 itu sebesar 7.182,3171. Kemudian nilai fifth-nya untuk X2 yaitu sebesar 6.920,1638 dan juga X3 yaitu sebesar 10,6778. Nah, untuk nilai fifth yang X1 dan X2 ini sangatlah tinggi karena jauh melebihi batas umum dari 10. Hal ini mengindikasikan adanya multi-core atau multikoliniaritas yang sangat kuat yang dapat mempengaruhi stabilitas dan interpretasi koefisien regresi. Walaupun fifth untuk X3 juga ini 10,6778 itu menunjukkan adanya masalah. Walaupun sedikit dapat dilihat mungkin sekilas cuman 10, tapi nilai X3, fifth dari X3 ini juga menunjukkan adanya masalah multi-core. Sama dengan X1 dan X2. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai eigenvalue dari matriks korelasi awal. Itu kemudian didapatkan output sebagai berikut. Yaitu nilai eigen di sini menunjukkan bahwa ada satu nilai eigen yang sangat kecil, yaitu pada pada ini, yaitu 7,091529E-05. Yang menunjukkan bahwa ada hampir linear dependensi di antara variabel-variabel independen. Kemudian dari eigenvalue ini kita dapat memeriksa yaitu conditional index-nya. Jadi conditional index ini untuk nilai eigen terbesar adalah 202,669718 yang jauh melebihi ambang batas umum, yaitu untuk nilai conditional index itu ambang batasnya sekitar 30. Jadi lewat dari 30 itu menunjukkan adanya multikoliniaritas yang parah, yang cukup parah. Jadi kesimpulannya itu multikoliniaritas yang sangat tinggi di antara variabel-variabel independen X1, X2, dan X3 itu dapat menyebabkan beberapa masalah dalam model regresi, seperti koefisien regresi menjadi tidak stabil dan memiliki tanda yang tidak diharapkan, dan kesulitan dalam menilai pengaruh masing-masing variabel independen secara individual. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita bisa lanjut ke langkah, kita bisa melakukan ke langkah selanjutnya, itu melakukan analisis regresi komponen utama. Baik, sesuai dengan prosedur analisis komponen utamanya itu, pertama kita membuat standarisasi dari data awal. Jadi data awal itu kita standarisasi dengan tanda Z sebagai Z. Jadi Z itu adalah hasil standarisasi dari X. Jadi kita transformasi X ke Z. Kemudian setelah kita transformasi nilai Z-nya ini, data X-nya ini menjadi Z. Kemudian dari Z itu kita cari matriks akar ciri dan vektor cirinya, yaitu dengan cara pertama kita membuat matriks korelasi dari Z. Kemudian kita lihat matriks korelasi R-nya ini menunjukkan korelasi yang sangat tinggi, sama seperti sebelumnya, yaitu antara variabel, entah itu antara variabel X1 dengan X2, X1 dengan X3, maupun X2 dengan X1, dan X2 dengan X3, dan X3 dengan X1, dan X3 dengan X2. Sebagaimana terlihat sebelumnya, kemudian kita mencari akar ciri eigenvalues dari matriks korelasi yang telah kita dapatkan. Maka kita dapat lihat di sini bahwa vektor ciri setelah didapatkan output dari vektor cirinya ini memberikan koefisien untuk membentuk komponen utama dari variabel asli, yaitu sebesar 0,582, 0213, 0,582 kita bulatkan di sini, dan 0,568 dan seterusnya. Jadi komponen utama ini kita dapat menyebut ini sebagai komponen utama pertama menurun sesuai dengan kolom matriksnya. Jadi ini adalah komponen utama pertama, ini adalah komponen utama kedua, dan ini adalah komponen utama ketiga. Jadi sebagian besar untuk komponen utama pertama itu sebagian besar variasi dalam data dijelaskan oleh komponen utama pertama yang merupakan kombinasi hampir merata dari X1, X2, dan X3. Hal ini menunjukkan bahwa ada faktor umum yang mempengaruhi ketiga variabel ini, X1, X2, dan X3. Kemudian kalau kita melihat pada komponen utama kedua, meskipun
komponen utama kedua ini menjelaskan lebih sedikit variasi sesuai dengan nilai eigenvalues-nya. Namun ia memberikan pandangan tentang perbedaan antara X3 dan kombinasi antara X1 dan X2. Kemudian kalau kita lihat pada komponen utama ketiga, yaitu menjelaskan variasi yang sangat kecil dan mungkin tidak banyak memberikan informasi tambahan yang berarti. Jadi dengan menggunakan PCA ini kita dapat mengurangi dimensi data dengan tetap mempertahankan sebagian besar informasi yang ada. Dalam hal ini kita bisa mempertimbangkan menggunakan hanya komponen utama pertama untuk analisis lebih lanjut karena ia menjelaskan sebagian besar variasi dalam data. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita transformasi dari Z, dari nilai Z sebelumnya ke W. Nah, sebelum itu seperti yang dapat kita lihat pada hasil dari vektor cirinya, dari vektor ciri tersebut kita membuat persamaan komponen utama seperti yang disebut tadi. Jadi kita transformasi, jadi rumusnya sesuai kolom, yaitu W1 sebagai 0,582, Z1 ditambah 0,582 Z2 ditambah 0,568 Z3 dan seterusnya. Jadi nilai ini sesuai dengan vektor ciri, harus sama dengan vektor ciri yang telah didapat sebelumnya. Jadi sesuai kolom, jadi ini adalah W1, W2, W3 sama dengan persamaan utama komponen utama pertama, komponen utama kedua, komponen utama ketiga. Itu dapat kita sebut sebagai W1, W2, dan W3. Selanjutnya kita melakukan transformasi Z ke W dengan Z dikali dengan eigenvectors yang telah didapat sebelumnya. Maka didapat hasil output berikut. Kemudian selanjutnya kita melakukan regresi Y versus W, Y terhadap W. Jadi kita dapat lihat di sini model fit-nya kita mulai dari R squared ya. Kita mulai dari R squared-nya itu sebesar 0,9785, yaitu menunjukkan bahwa sekitar 97,85% variasi dalam variabel dependen Y itu dapat dijelaskan oleh skor komponen utama W1, W2, dan W3. Kemudian kita lihat pada adjusted R square-nya, yaitu sebesar 0,9735, yaitu menunjukkan bahwa sekitar 97,35% variasi dalam Y masih dapat dijelaskan setelah memperhitungkan jumlah variabel dalam model. Kemudian kita lihat dari F statistiknya masih sama seperti output dari regresi awal. Kemudian secara sekilas kita lihat bahwa koefisien dari signifikansi koefisiennya itu mulai dari interceptnya sudah menunjukkan bahwa nilainya itu signifikan. Kemudian kita lihat pada output W1 itu juga sudah signifikan. Walaupun W2 dan W3 ini belum signifikan, tapi kita tetap harus menggunakannya sebagai model regresi. Walaupun tidak signifikan seperti intercept dan W1-nya. Jadi kita tetap memasukkan nilai intercept W1, W2, dan W3 ke dalam model persamaan regresi. Nah, jadi persamaan regresinya, regresi W itu telah didapat, kita tuliskan ulang. Kemudian kita akan transformasi balik dari persamaan regresi W ini ke Z. Jadi kita masukkan nilai Z. Jadi Y sama dengan 4978,5 ditambah 3210 dikali dengan nilai W1. Nah, nilai W1 ini kita dapat lihat dari slide sebelumnya, yaitu di sini persamaan komponen utama yang telah dibuat dari vektor ciri yang didapat dari hasil korelasi dan eigenvalue dari Z. Jadi kita dapat lihat di sini Y sama dengan 4978,5 ditambah 3210 dikali dengan nilai W1. Jadi dikali dengan persamaan komponen W. Dikurang 1198,2 dikali dengan minus 0,390 Z1 dikurang 0,414 Z2 ditambah 0,823 Z3 ditambah 4272,4 dikali dengan W3 yaitu minus 0,714 Z1 ditambah 0,700 Z2 ditambah 0,014 Z3. Kemudian dari ini kita
kita lakukan operasi. Setelah mendapatkan output hasilnya, selanjutnya kita transformasi dari Z ke X. Jadi transformasi dari Z ke X. Jadi didapatkan nilainya itu sebesar 4978,5 dikurang 26418,9756 dikali dengan standarisasi atau nilai Z ini. Kita masukkan ulang, yaitu X1 ini sebagai koefisien dari regresi awal. Jadi koefisien regresi awal dikurang dengan rata-rata. Dikurang dengan rata-rata dari data awal dibagi dengan standar deviasi data awal ditambah 30.554,9548 dikali X2. X2 di sini yaitu koefisien dari regresi awal. Jadi koefisien regresi awal X2 dikurang dengan rata-rata dari X2 dibagi dengan standar deviasinya X2. Kemudian kemudian ditambah dengan 1401,975 dikali dengan nilai Z, yaitu X3, yaitu koefisien dari regresi X3. Koefisien dari regresi awal X3 dikurang dengan rata-rata dari koefisien X3 dibagi dengan standar deviasi X3. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan operasinya, yaitu didapat yaitu sebesar sama dengan 4978,5 dikurang 163,950 X1 ditambah 24335 ditambah 6,230 X2 dikurang 27902,3339 ditambah 13,023 X3 dan dikurang 1379,96875. Jadi didapatkan persamaan regresinya yaitu sebesar Y sama dengan 31,259225 dikurang 164,950 X1 dan ditambah 6,230 X2 ditambah 13,023 X3. Namun kalau kita lihat dari output regresi Y terhadap W ini, kita dapat melihat bahwa ternyata koefisien W2 dan W3 itu tidaklah signifikan. Jadi kita hanya akan mengambil model regresi awalnya, yaitu Y sama dengan 31,259225 dikurang 164,950 X1 saja. Kalau X2 dan X3 itu tidak kita akan ambil karena kalau kita lihat dari output hasil dari regresi Y terhadap W ini tidaklah signifikan. Jadi kita hanya mengambil satu peubah penjelas saja. Kesimpulan, analisis komponen utama ditujukan untuk menjelaskan sebanyak mungkin jumlah varian data asli dengan sedikit mungkin komponen utama yang disebut faktor. Analisis komponen utama biasanya digunakan untuk: pertama, identifikasi peubah baru yang mendasari data peubah ganda. Kedua, mengurangi banyaknya dimensi himpunan peubah yang biasanya terdiri atas peubah yang banyak dan saling berkorelasi dengan mempertahankan sebanyak mungkin keragaman dalam himpunan data tersebut. Ketiga, menghilangkan peubah-peubah asal yang mempunyai sumbangan informasi yang relatif kecil.